Baik, selamat malam Sukihontu, Namo Buddhaya. Rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia. Malam hari ini kita kembali berkumpul di Cetianalanda dan ada juga yang telah bergabung melalui Zoom untuk melaksanakan meditasi bersama. Ya, untuk melanjutkan sesi berikutnya saya ingin konfirmasi kepada Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, apakah suara saya sudah terdengar jelas di sana? Jika terdengar dengan jelas, boleh melambaikan tangannya. Mungkin operator juga bisa menunjukkan ya untuk partisipan yang di Zoom, karena di Cetia khususnya belum terlihat dengan jelas. Ya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi yang berbahagia, malam hari ini senang sekali kita kembali berkumpul untuk melaksanakan meditasi bersama, tentunya untuk melatih ketenangan batin bersama juga. Dan saya mau apresiasi nih untuk hadirin pada malam hari ini, khususnya yang di Cetianalanda lebih dari 60 yang sudah bergabung. Boleh lambaikan tangannya di kamera. Wow, luar biasa. Semangat semuanya ya teman-teman mahasiswa. Oke, terlihat dari senyumnya ini tulus semua ini. Datang tanpa diundang, seperti arahat. Ya, tentunya juga dengan Bapak Ibu sahabat meditasi yang bergabung melalui Zoom. Pastinya juga terus antusias dan semangat untuk berlatih bersama pada malam hari ini. Ya, untuk membuka acara kita pada malam hari ini agar kita mendapatkan suasana hati yang lebih tenang dan berbahagia. Sebelum kita melakukan meditasi, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan untuk kita membacakan Parita Namakarapata secara bersama-sama. Bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agamanya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Ya, sahabat meditasi yang berbahagia, tema meditasi kita pada malam hari ini adalah menemukan keseimbangan dari dalam. Tentunya tema ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita kupas bersama dalam sesi tanya jawab nanti. Sebelum kita mendengarkan penjelasan materi serta mendapatkan bimbingan meditasi dari Romo Yongki, mari kita bersama saksikan terlebih dahulu sebuah video ilustrasi yang berhubungan dengan tema malam ini. Temukan keseimbangan dari dalam. Ia yang inderanya terkendali, seperti kusir yang mengendalikan kuda-kudanya. Ia telah menyingkirkan kesombongan, batinnya tiada noda, seimbang, maka para dewa pun mengasihinya. Dhammapada 94. Setiap hari kita menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, mengapa hati dan pikiran terasa tidak sejalan? Mengapa ketika tubuh ini hadir, tapi hati terasa berat dan pikiran terus bergejolak? Mungkinkah yang perlu ditata bukan rutinitas harianmu, tapi keseimbangan batin yang selama ini terlupakan? Keseimbangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi bagaimana kita berdiri tegak di tengah semuanya dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Menemukan keseimbangan dari dalam berarti menyatukan tubuh, pikiran, dan perasaan agar kita tak hanya hidup tapi benar-benar hadir.
Yuk hadir dan latih keseimbangan dalam diri bersama Nalanda Mindfulness Class dengan tema Temukan Keseimbangan dari Dalam pada Jumat 12 September 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika kamu mulai kehilangan arah, sudahkah kamu berhenti sejenak untuk kembali ke dalam? Ajak teman lebih banyak lagi, karena keseimbangan sejati dimulai dari langkah kecil yang sadar. Ya, tema meditasi pada malam hari ini adalah temukan keseimbangan dari dalam. Tentunya inilah yang kita harapkan agar mendapatkan ketenangan atau keseimbangan di dalam diri, karena di tengah hidup yang penuh dengan distraksi, perubahan, dan problem ini, inilah yang kita cari dalam hidup. Di tengah banyaknya masalah ya, tentunya bukan hanya Bapak Ibu sahabat Daman yang punya masalah, yang orang tua-tuanya ya. Tentunya juga mahasiswa di sini juga punya masalah, betul? Ada yang punya masalah apa nih? Akademik? Ya, tentunya pengennya dapat keseimbangan ya teman-teman semuanya, sama seperti Bapak Ibu sahabat Dhamma yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga. Kita sama-sama akan mendapatkan jawaban dari seimbangan kita selama ini di tengah banyaknya masalah hidup. Ya, malam hari ini meditasi akan dibimbing oleh Romo Yongki. Sebelum beliau membimbing meditasi dan menyampaikan materi, saya akan perkenalkan beliau melalui video profil beliau berikut ini. Rama Yongki adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, Romo Yongki yang selalu setia membimbing kita untuk berlatih meditasi. Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita sapa beliau. Boleh melalui kolom komentar. Malam hari ini saya akan sapa secara virtual. Selamat malam Romo, bagaimana kabarnya Romo? Baik, selamat malam Deratna. Dan semoga semuanya sehat-sehat, seperti saya juga dalam keadaan sehat dan selalu berkah adanya. Sadu. Turut berbahagia Romo atas kabar baiknya. Kami juga di Nalanda sehat semua Romo. Dan tentunya malam hari ini sangat semangat untuk berlatih meditasi bersama dengan Romo Yongki. Ya Romo, malam hari ini temanya sangat menarik. Tentunya kami sangat membutuhkan arahan Romo terkait tema pada malam hari ini yang telah diangkat oleh panitia berjudul Temukan Keseimbangan dari Dalam. Kepada Romo Yongki kami persilakan untuk menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan membimbing meditasi. Silakan Romo. Baik. Sekali lagi selamat malam dan senantiasa berkah adanya dan salam sejahtera. Baik, sebelumnya mari kita sebagai pengikut penganut ajaran Buddha, saya akan sama-sama mengajaknya untuk kita bersama-sama memuji pujian awal pada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam, salam sejahtera. Dan malam hari ini kita mendapatkan tema yang luar biasa. Temanya sangat pendek, sepertinya mudah, tapi benar-benar ini adalah inti dari bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan menemukan keseimbangan dari dalam, maka kita pasti mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Seperti tadi, kita sudah sama-sama menyaksikan ilustrasi dari tema malam hari ini, menemukan keseimbangan dari dalam, yang tadi sudah dimulai dari Dhammapada 94, yang bagaimana dijelaskan begitu detail, begitu rinci, dan disambung lagi dengan ulasan-ulasan yang bagaimana kita sama-sama mendengar, sama-sama menyaksikan, yang benar-benar kata-kata itu sangat rinci, yaitu bagaimana kita bisa menyatukan unsur tubuh kita dengan unsur batin kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dan dengan semua unsur-unsur mental kita. Inilah salah satu yang sesungguhnya dalam ilustrasi malam hari ini kita sama-sama sudah menyaksikan yang begitu rinci. Sesungguhnya ulasan saya ini hanya semacam kalau masakan tinggal menambah bumbu gitu loh, menambah sedikit garam, sedikit rasa-rasa yang lain. Padahal sesungguhnya dalam ilustrasi tadi kita sudah menemukan yang luar biasa. Itu sangat rinci sekali. Bagaimana kita harus menyatukan antara unsur-unsur fisik kita, tubuh kita, dengan perasaan, dengan pikiran, dengan segala macam unsur-unsur batin kita. Nah, inilah bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dari dalam. Yaitu yang tadi yang terakhir juga tadi selentingan sedikit, bocoran sedikit dari host kita yang luar biasa ini malam hari ini secara gamblang dan secara mudah sekali sudah membocorkan. Konon tadi kita dengar sama-sama dari host kita, Derata mengatakan menemukannya gampang dengan kesadaran. Nah, ini latihan yang malam hari ini kita sudah yang akan kita lakukan, yaitu yang sudah dirancang oleh Nalanda Foundation atau Cetya Nalanda, yang dengan Nalanda Mindfulness Class ini kita memasuki latihan meditasi mindfulness atau kesadaran penuh. Inilah bagaimana cara kita menyeimbangkan. Perhatikan, fisik kita mempunyai panca indera. 6 landasan pikiran yang satu, landasan pikiran dari landasan mental, yang 5 adalah pintu-pintu kesadaran dari fisik kita, dari tubuh kita. Yang tadi dalam ulasan ilustrasinya sudah dijelaskan. Bagaimana dari objek itu membentur masing-masing di pintu-pintu landasan-landasan dari kesadaran kita, yaitu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah mengecap, dan kesadaran kulit. Perhatikan, begitu ada objek, artinya kontak. Sekali lagi, begitu ada objek, kontak dengan salah satu dari landasan sensitivitas kita, yaitu landasan telinga, landasan mata, landasan hidung, landasan lidah, kulit, atau pikiran. Hanya ada contoh yang paling mudah.
melihat. Karena ada bentuk sebagai objek, membentur alat penglihatan kita, alat kesadaran melihat kita, di balik kesadaran, di balik landasan mata kita mempunyai kesadaran melihat. Hanya 3. Bila 3 ini membentur lagi ke dalam, maka yang bekerja adalah semuanya kesadaran mental. Ini unsur-unsur mental. Membentur tadi host kita sudah menggelitik sedikit, mengeluarkan suatu bocorannya, yaitu bagaimana kita menyadari adanya objek, penglihatan sebagai bentuk, adanya masuk melalui optik kita, lalu di balik optik kita ada kesadaran melihat. Baru melihat, tidak tahu itu apa. Nah, di sini dicerna oleh pikiran kita, kesadaran kita, perasaan kita, ingatan kita, dan semua unsur mental atau unsur batin kita. Nah, inilah yang memutuskan. Kalau dalam Pali teks disebut yang memutuskan ini adalah Watapana, yang memutuskan membuat kita nah inilah yang disebut membuat karma-karma atau jawana-jawana itu bergetar. Kalau dalam Pali teks yaitu Abhidhamma. Tapi di sini adalah kita sedang melatih menemukan keseimbangan itu melalui meditasi langsung, praktek. Ya, jadi kita temukan keseimbangan ini begitu ada bentuk sebagai objek membentur mata kita, ya, landasan mata kita. Lalu di baliknya ada kesadaran melihat. Cukup. Dari balik sini kita mesti siap-siap menjaga ke dalam. Sekali lagi, kita harus temukan keseimbangan dari dalam. Nah, yang dari dalam ini apa? Yaitu unsur mental. Perhatikan, unsur mental, ingatan-ingatan atau gambaran-gambaran batin kita, perasaan-perasaan, bentuk-bentuk pikiran-pikiran, dan kesadaran. Hanya ini. Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita lakukan, menjaga hingga kita seimbang. Kalau objek tadi yang membentur landasan penglihatan kita dan kesadaran kita melihat dan diolah, kita mengenali. Begitu mengenali, maka berbarengan itu muncul perasaan. Suka atau tidak suka. Karena dari kita yang mengenali, kita mempunyai pengalaman. Kalau yang begini, saya suka. Kalau yang begini, saya tidak suka. Muncul perasaan. Kenapa ada perasaan? Karena pikiran bekerja. Saya berpikir, oh, itu bentuk itu saya suka. Oh, bentuk itu saya tidak suka. Inilah yang memunculkan loba atau dosa. Nah, ini yang mesti dijaga oleh winyana kita, kesadaran kita. Menyadari, oh ini melihat, diolah. Nah, disinilah main harusnya kita benar-benar menjaga unsur mental kita. Inilah kenapa temanya ini sangat-sangat tepat sekali. Menemukan keseimbangan dari dalam. Jadi kesimpulannya bukan objeknya, tapi yang di dalam, unsur-unsur batinnya. Antara ingatan-ingatan, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, kesadaran ini yang semua harus kita jaga. Jangan sampai kita ini lengah, benar-benar mesti bijaksana, jangan sampai kalau itu objeknya kita suka, kita melekati, artinya di sini memunculkan nafsu, keinginan-keinginan untuk melekati,
Dan kalau kita tidak suka, maka muncul suatu keinginan-keinginan yang memusnahkan, artinya kebencian, penolakan, atau ketidaksukaan. Inilah yang disebut loba dosa. Kenapa? Karena kita tidak melakukan berperhatian penuh, mengolah yang di dalam, menjaga yang di dalam, sehingga semuanya jadi seimbang. Sehingga bisa yang suka kita lekati, yang tidak suka kita menolak atau membencinya. Inilah yang memunculkan loba dan dosa, karena kita tidak mengolah, kita tidak menjaga, sehingga memunculkan suatu tidak bijaksana, yaitu moha, kegelapan batin, tanpa kita menyadari bahwa suka atau tidak suka muncul. Inilah yang disebut pengotor batin. Yang di sini bagaimana kita bisa menemukan suatu keseimbangan dari dalam, kalau kita bisa menjaga apa? Menjaga ingatan-ingatan kita, menjaga perasaan-perasaan kita, menjaga pikiran-pikiran kita, dan menjaga kesadaran kita. Inilah yang harus kita latih. Otomatis ini secara teori sangat mudah, tapi pada saat menemukan segala sesuatu yang terjadi, ini membutuhkan latihan atau praktek, seperti Sang Buddha sudah menulis dalam suatu sutta, yaitu Manggala Sutta. Dalam Manggala Sutta, ayat ketiga, bait pertama berbunyi Bahusacanca Sipanca. Ini, the more knowledge, berdasarkan kita belajar, berdasarkan kita melakukan teori belajar, mendengar, membaca segala sesuatu. Ini kita mendapatkan pengetahuan. Kemudian seperti malam hari ini kita melakukan praktek meditasi. Kita benar-benar mengolah batin kita, bagaimana kita melakukan bhavana, bagaimana kita membangkitkan, mengembangkan mental kita, sehingga kita benar-benar mengerti, benar-benar bisa mempunyai keseimbangan yang benar-benar seimbang. Bagaimana gambaran-gambaran batin ini, ingatan kita seimbang. Apapun yang kita suka kita tidak lekati, apapun yang kita tidak suka kita juga tidak membenci. Maka perasaan-perasaan kita terjaga. Kalau perasaan-perasaan terjaga, maka pikiran kita jernih. Kalau pikiran jernih, maka benar-benar senantiasa kita menyadari, inilah bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dari dalam. Satu-satunya cara kita melakukan praktek, berlatih, pengembangan batin melalui meditasi, pandangan terang, yaitu di setiap Jumat malam ini. Ini tepat sekali. Ini kita bersyukur sekali dengan adanya Nalanda Mindfulness ini, Mindfulness Class ini yang sudah dibentuk oleh Nalanda Foundation atau Cetya Nalanda ini. Kita bersyukur. Dan malam ini khususnya temanya luar biasa. Bagaimana kita dianjurkan menemukan keseimbangan dari dalam. Inilah cara, bagaimana satu-satunya cara kita melatih meditasi ini. Maka terjadilah ayat yang tadi tersambung. Bahusacanca melalui belajar, Sipanca melalui praktek meditasi pada malam hari ini. Otomatis dilandasi Winayoca Susikito, benar-benar melakukan dari moralitas yang bersih sebelumnya. Maka inilah berkah utama. Saya kira cukup, dan malam hari ini kita akan melakukan meditasi dan benar-benar kita bisa menemukan keseimbangan dari dalam. Baik, saya kira cukup ya. Untuk nanti kita akan melakukan tanya jawab yang akan diatur lagi oleh host kita. Dan sekarang saya mohon host kita nih untuk mengatur durasinya. Dimulai
dari sekarang. Siap host kita untuk mengatur durasinya, dan Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class, kita mulai berlatih meditasi dimulai dari sekarang. Ya, untuk pertama-tama kita gunakan 1 sampai 2 menit untuk lakukan relaksasi. Yang pertama, detik pertama kita perhatikan sikap duduk kita. Kemudian mulai dari ubun-ubun di kepala kita lakukan relaksasi atau pengenduran. Dan sebutkan dalam hati, kita lelehkan dari ubun-ubun ke seluruh bagian tubuh kita. Dengan sebutan kendur, kendur, rileks, rileks. Terus menerus lelehkan dari ubun-ubun ke seluruh bagian kepala Anda, kepala bagian belakang, bagian depan, bagian kiri kanan, wajah Anda, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini Anda rasakan seluruh bagian kepala Anda rileks, kendur, dan Anda semakin nyaman, semakin nyaman. Turun lagi ke bagian leher Anda, leher bagian depan, belakang, kiri, kanan, sekeliling leher Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin kendur. Turun lagi ke kedua bahu Anda, bahu kiri, bahu kanan. Lakukan pengenduran. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan. Kendur, rileks. Turun lagi ke tangan kiri, tangan kanan. Ke ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini dari leher bagian depan Anda turun lagi ke dada Anda, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Dari leher bagian belakang, ke punggung Anda, ke pinggang Anda, sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi, kendur, rileks, kendur, rileks. Turun lagi,
Dari paha kiri Anda, paha kanan Anda, sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, sampai ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kini ulang lagi dari kepala Anda yang masih belum rileks, lakukan relaksasi. Yang masih tegang, temukan, lakukan relaksasi. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini Anda mulai merasakan seluruh tubuh Anda terkondisi dengan kondisi yang sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman, sehingga memunculkan perasaan yang sangat enjoy, bersuka cita, rasa gembira untuk melakukan latihan meditasi ini. Camkan seperti inilah tubuh Anda, sehingga nantinya pada saat Anda berlatih meditasi, kalau ada rasa tidak enak, sakit, atau apapun itu pada tubuh Anda bisa menerimanya dengan ikhlas, bersuka cita, tetap menyayangi tubuh Anda. Apapun yang terjadi pada tubuh Anda menerimanya dengan ikhlas, dengan rileks. Dan kini saatnya kita mulai memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati sang pajanya. Sati adalah benar-benar menusuk, menembus pada objek yang Anda ketahui, yaitu sikap duduk Anda. Anda benar-benar menyadari sikap duduk Anda, mengetahui, merasakan, menyadari, mengetahui, dan mengingat sikap duduk Anda. Inilah sati. Anda juga waspada dengan perubahan-perubahan apapun yang terjadi pada sikap duduk Anda. Berubah mengendur, berubah menegang, berubah bergerak sedikit saja, apapun itu Anda mengetahui, sehingga memunculkan fokus. Setiap ada perubahan sehalus apapun, Anda menyadari, Anda mengetahui, mengingat. Dan inilah sesungguhnya fokus yang saat ke saat. Setiap ada perubahan, Anda semakin fokus. Inilah dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Didorong terus oleh usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dan Anda benar-benar menyadari, merasakan, mengetahui, dan mengingat adanya objek yang Anda perhatikan. Anda juga mengetahui perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Karena Anda fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk,
duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui sehalus apapun perubahan pada sikap duduk Anda tahu. Demikian juga bila Anda mengetahui munculnya sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan pada sikap duduk Anda. Mungkin saja sensasi sentuhan telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau pada pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, atau di mana saja yang paling dominan Anda merasakan sensasi-sensasi sentuhan itu. Anda bawa semua perhatian penuh Anda, kewaspadaan Anda, sehingga Anda melakukan perhatian penuh dengan seksama. Anda juga waspada hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Backup terus, dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sambil sebutkan, sentuh, sentuh, sentuh. Demikian, Anda juga mengetahui adanya objek utama Anda atau objek mangkal Anda atau objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti. Pada saat udara memasuki tubuh Anda, perut Anda bergerak mengembung, maka Anda mengetahui mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis. Lalu mulai mengempis pada saat udara keluar dari tubuh Anda. Mulai mengempis, prosesnya sampai habis. Anda sebutkan gempis sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Ketahui, sadari, rasakan, dan ingat. Dan sebutkan gembung, gempis, gembung, gempis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek parkir atau objek mangkal atau objek utama Anda. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian Anda. Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental padanya. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 yang artinya detik ini saya sedang berpikir dan sangat menarik perhatian. Anda mengetahui mulai munculnya berpikir, prosesnya sampai habis atau sampai hilang. Jangan masuk pada ceritanya. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya Anda menyadari pikiran saya berkelana. Cukup
mengetahui, Anda berkelana pikirannya, tidak masuk pada ceritanya. Dan pada saat proses dan hilang, maka Anda kembali lagi, spontan Anda kembali lagi pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati, waspada bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya rasa keinginan-keinginan, ingin menggerakkan badan atau ingin sesuatu, Anda mengetahui, sebutkan dalam hati. Ingin, ketahui mulai munculnya keinginan, proses sampai lemah sampai hilang. Kemudian Anda kembali lagi, kembung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian seterusnya, bila muncul penolakan-penolakan atau rasa tidak suka atau benci, sama, Anda harus lakukan pencatatan mental, muncul proses lenyapnya. Lalu kembali lagi, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian pula bila Anda merasa capek, lelah, ngantuk, atau Anda merasakan gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan, atau muncul rasa ragu-ragu, apapun itu, perintang batin bila muncul, Anda harus mengetahui dan mencatatnya. Muncul proses lenyapnya. Setelah lenyap, maka Anda kembali lagi kembung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, duduk, sentuh, kambung, kempis, kambung, kempis.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, Ya. sadu, sadu. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita. Silahkan, Dek Ratna. Ya, baik. Terima kasih Romo Yongki yang telah memberikan bimbingan meditasi dan juga arahan untuk kami semua pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi serta rekan-rekan mahasiswa, tadi hampir 30 menit kita sudah melakukan praktik meditasi bersama. Jadi bukan hanya teori yang kita dapatkan, melainkan praktik juga langsung kita lakukan. Nah, mungkin tadi ketika teman-teman serta Bapak Ibu sahabat meditasi melakukan meditasi, mendapatkan beberapa keluhan, baik dari postur duduk ataupun metode meditasi yang digunakan. Nah, teman-teman bisa tanyakan nih kepada Romo Yongki. Dan bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma juga yang sudah bergabung melalui Zoom, juga tentunya kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Romo Yongki. Bisa juga terkait meditasi ataupun tema pada malam hari ini. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan yang dikirimkan oleh peserta meditasi malam hari ini, bisa ditampilkan oleh operator. Baik, sudah ada Romo pertanyaan malam hari ini dari saudara Canda. Izin Romo untuk saya sampaikan. Pertanyaannya, selamat malam Romo, izin bertanya. Bagaimana cara kita bisa membedakan antara keseimbangan batin yang sehat dengan sikap acuh tak acuh terhadap sesuatu masalah yang ada? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Canda atas pertanyaannya. Silakan Romo dapat memberikan jawaban dan pencerahannya. Baik, luar biasa ini pertanyaannya. Memang Betty ya, ini Betty. Antara keseimbangan yang kita benar-benar bangunkan dalam diri kita, dalam batin kita, dengan yang tadi dikatakan dengan apatis gitu loh, dengan cuek-cuek, dengan mencuekkannya gitu loh. Nah, ini Betty, tapi di sini sangat jelas. Di sini keseimbangan dari dalam yang kita bangun ini adalah bagaimana kita senantiasa menjaga, sekali lagi, senantiasa menjaga unsur-unsur mental kita, yaitu gambaran-gambaran batin atau persepsi, atau dalam bahasa Pali disebut sanya, wedana, perasaan, sankhara atau bentuk-bentuk pikiran kita, dan winyana atau kesadaran kita. Inilah yang empat unsur mental kita senantiasa menjaga, benar-benar menjaga tidak tidak liar tumpah kalau dengan terbentur dengan objek-objek yang kita suka, kita lekati, kita inginkan, kita munculkan suatu keinginan. Inilah yang disebut loba. Kita menjaga, jangan sampai memunculkan loba. Dengan demikian, di balik loba, maka kita di sini ada benar senantiasa sadar, senantiasa fokus, sadar, mengetahui, eling. Ini eling. Jadi di sini mengetahui semuanya. Jadi disinilah yang disebut asamoha. Asamoha sampadanya. Awareness, waspada, mindfulness, awareness, diikuti dengan asamoha. Asamoha ini adalah wise, bijaksana. Tidak kebalikan dari moha, kebalikan dari ketidaktahuan. Benar-benar menyadari dengan jelas. Dengan demikian, inilah yang disebut keseimbangan batin yang kita sadari dengan jelas. Inilah yang disebut UPK. Ya, inilah UPK, hasil latihan kita. Nah, berbeda yang namanya cuek.
Kalau cuek tuh apapun yang ada kita cuek, kita lihat. Padahal dalam cuek ini kita benar-benar ada sesuatu keinginan-keinginan yang belum muncul, yang diikuti di dalamnya. Nah, inilah yang disebut di dalamnya ada apa, pengotor-pengotor batin. Ya, bedanya. Ini sangat beda sekali. Jadi suatu keseimbangan batin yang benar-benar terlatih, diikuti dengan asa mohasang padanya, awareness, mindfulness yang diikuti wise, kebijaksanaan, itulah yang disebut kita menemukan keseimbangan dari dalam batin kita. Ya, jelas, sangat jelas. Beda sekali dengan rasa cuek yang sewaktu-waktu bisa muncul suka atau tidak suka kalau kita terpojok gitu. Beda. Demikian. Jelas ya, gampang sekali. Ya, baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Sangat menarik ya pertanyaannya. Ya, Romo, malam hari ini ada pertanyaan lagi dari partisipan yang bergabung melalui Zoom. Pertanyaan dari Korici Chandra. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana kita menemukan keseimbangan batin dalam diri agar bisa move on dan tidak teringat masa lalu buruk yang terus teringat? Wah, ini sepertinya relate juga nih Romo dengan anak muda saat ini ya. Ya Romo, silakan Romo memberikan semangat Baik. dan pesannya Romo. Ini juga luar biasa pertanyaannya. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada kata-kata sering yang terjadi. Ya, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, maka tidak melekati pada yang sekarang muncul. Ini yang penting. Jadi kesimpulannya bukan bilang nggak boleh ingat sama yang lampau, tapi kita mengetahui kalau yang sudah lewat itu adalah sudah lewat. Tidak bisa kita raih lagi, hanya kita sebagai ingatan-ingatan kita yang muncul, sebagai muncul di gambaran batin. Jadi kesimpulannya yang lampau, kita jaga gambaran-gambaran batin ini terus-menerus kita benar-benar menjaga keseimbangan yang sekarang ini, kita tidak lekati apapun objek-objek yang muncul sekarang, kita tidak lekati, kita jaga keseimbangan batin kita dengan yang lampau, gambaran-gambaran batin yang lampau, kita kosongkan, tidak terpengaruh. Demikian juga kita tidak mengharapkan yang akan datang. Yang akan datang itu belum hari. Yang sekarang benar-benar kita menjaga tidak melekatinya. Yang kita sukai juga kita tidak menolaknya yang kita tidak sukai. Jadi yang sekarang yang harus kita benar-benar jaga, lakukan keseimbangan batin kita yang sekarang. Kalau yang lampau sudah lewat, kita jaga gambaran batin yang sekarang, tidak terperosok sama yang sudah lewat, kita ingat lagi, tapi kita tahu sekarang kontaknya. Yang akan datang, maka itu yang belum terjadi. Kalau sekarang kita bersih, maka yang akan datang itu kosong, tidak ada sesuatu pun yang memunculkan efek-efek negatif. Maka yang terpenting kita jaga yang sekarang. Demikian. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Romo sangat menarik sekali ya. Jadi untuk Korici serta Bapak Ibu sahabat meditasi dan teman-teman mahasiswa jadinya sudah tahu nih jawabannya. Jadi jangan susah move on ya. Ya Romo, malam hari ini kita juga akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di Cetia Nalanda. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Oke, sepertinya belum ya. Mungkin dari operator di chat Zoom, apakah ada lagi? Kalau tidak, mungkin saya yang akan bertanya, Romo. Ya, Romo, saya ingin bertanya, Romo. Terkait tema malam hari ini sangat menarik, Romonya menemukan keseimbangan dari dalam. Nah, saya mau tanya, Romo. Langkah awal sebelum kita menemukan
keseimbangan dari dalam itu apa dulu nih Romo yang harus kita dapat? Karena sepertinya itu kan dalam sekali ya Romo ya. Dan saya rasa tidak semua orang bisa mengartikan keseimbangan dari dalam itu seperti apa rasanya gitu Romo. Karena mungkin ada yang menyadari jika sudah paham tekniknya atau sudah paham maksudnya seperti apa. Karena bagi saya khususnya sebagai pemula meditasi itu perlu step awalnya dulu Romo. Apa yang harus saya ketahui dulu gitu Romo. Terima kasih Romo. Baik, luar biasa. Ini pertanyaannya langsung ke tekniknya tadi, ya, ke tekniknya. Baik, di sini adalah bagaimana kita benar-benar mengolah apa keseimbangan kita dari dalam, yaitu lakukanlah pengembangan 7 pencerahan. Dimulai dari tadi kita tekniknya saya sudah di awal sudah melakukan 4 senjata dari depan, yaitu wirya, artinya daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sekali lagi, wirya. Nomor 2, wirya ini membangunkan sati. Sati di sini adalah bagaimana mempunyai karakteristik, mempunyai fungsi, mempunyai manifestasi, juga mempunyai sebab terdekatnya. Ini yang harus kita bangunkan. Memang nggak mudah. Tapi seperti tadi saya sudah sudah instruksikan pada saat kita meditasi, harus benar-benar menusuk, menembus pada objek, kita mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari objek-objek yang muncul, proses, dan lenyap. Dan sati pun tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan sang padanya, atau Dhamma Wicahya, atau investigasi Dhamma. Dia awareness, waspada, dengan semua perubahan-perubahan dari objek yang kita perhatikan. Dia membantu sati, Dhamma Wicahya ini. Dia melakukan investigasi Dhamma. Apa itu? Dia melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha atau Dhamma. Yaitu dia memperhatikan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang diperhatikan oleh si sati tadi, yaitu memperhatikan perubahan-perubahan. Dia lihat sampai benar sehalus apapun dia tahu perubahan itu. Inilah dia benar-benar masuk pada inti ajaran Buddha, bisa melihat perubahan itu, yaitu bisa melihat perubahan-perubahan dari objek yang dia perhatikan. Dia juga mengetahui objek-objek itu berubah sehalus apapun dia mengerti, senantiasa berubah. Di balik perubahan itu, dia juga tidak bisa melakukan suatu investigasi yang tetap. Dia selalu berubah, tiada kepuasan. Di balik tiada kepuasan, dia juga tidak menemukan inti diri. Terus-menerus berubah tanpa dia bisa melakukan sesuatu. Hanya mengetahui. Disinilah, begitu dia melakukan, maka dia nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus mengikuti konsentrasi yang kuat. Yaitu konsentrasi saat ke saat. Kalau tanpa konsentrasi, dia tidak bisa melakukan investigasi Dhamma. Kalau tanpa perhatian penuh, dia juga nggak bisa penuh. Dia harus diikuti dengan 4 senjata tadi. Wirya, sati, sangpadanya atau investigasi Dhamma, dan konsentrasi. Sehingga kalau kita lakukan ini terus-menerus dengan 4 ini, maka memunculkan yang kelima, yaitu mempunyai keterampilan, mempunyai suatu skillful. Benar-benar dia mengerti sehingga dia melakukannya sangat mudah, enjoy. Begitu enjoy, begitu sukacita, gembira melakukannya. Inilah dia temukan, oh ini loh keseimbangan dari dalam batinnya. Dia harus lakukan dengan enjoy karena dia terampil. Pada saat dia terampil, maka memunculkan akibatnya dia menjadi tenang.
Dia tenang, dia melakukannya, dia tenang, dia melakukan lagi, dia semakin tenang, semakin enjoy, sehingga tanpa dia sadari, apapun yang bergejolak pada objeknya dia tahu, apapun yang bergejolak pada subjeknya yang mengetahui objek tersebut, dia juga tahu perubahannya. Inilah yang dinamakan keseimbangan dari dalam. Inilah yang disebut UPK, yang sesungguhnya tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengembangkan 7 faktor pencerahan, yaitu Sata Bojangga, yaitu Sati, Dhamma Wicahya atau Wirya, Dhamma Wicahya atau Sang Pajanya, Wirya, Piti, Samadhi, dan Pasadi, dan UPK, 7 faktor pencerahan ini. Dengan demikian, maka inilah yang disebut UPK, keseimbangan batin kita, keseimbangan dari dalam. Dia mengetahui perubahan-perubahannya, anicca, dukkha, dan anattanya dari objek yang dia perhatikan. Dia juga mengetahui, kita juga mengetahui subjeknya yang berubah terus. Inilah keseimbangan dari dalam, dia mengetahui. Inilah tekniknya, yaitu bagaimana kita membangunkan 7 faktor pencerahan. Demikian, Deratna. Baik Romo, izin Romo, masih dengan topik yang sama tentang meditasi Romo. Ketika kita melakukan meditasi, maksudnya saya merasa membaca diri sendiri begitu Romo, baik itu secara watak maupun karakter. Apakah benar demikian dalam meditasi Romo? Sesungguhnya itulah cara introspeksi dia, introspeksi kita, gitu loh. Itulah meditasi vipassana. Sesungguhnya kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka yang ada cuman kita mengetahui adanya unsur mental dan unsur fisik kita yang kita ketahui. Dalam fisik kita mengetahui adanya cuma didukung oleh Mahabhuta atau the 4 elements. Jadi ditambah oleh upada rupanang, yaitu 14. Jadi sesungguhnya yang 18 yang bisa kita deteksi. Sesungguhnya ada 28, tapi 18 yang kita bisa deteksi dalam meditasi di fisik kita. Demikian juga pada batin kita, semua apapun yang terjadi pada persepsi, perasaan, pikiran-pikiran, dan kesadaran kita, itulah yang kita harus ketahui. Inilah yang disebut Satipatthana, Vipassana. Demikian, benar, itu benar. Jadi yang tahu yang bagaimana kita harus melihat. Nah, yang ada cuma anicca, dukkha, dan anatta. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Dalam sekali Romo jawabannya, seperti lagi kuliah Abhidhamma kita di sini. Ya, mungkin nanti di waktu yang lain kita bisa bahas lebih dalam ya Romo ya. Nanti tentunya dengan mengundang Romo secara langsung mungkin di Cetia Nalanda untuk kita bisa belajar bersama selain praktik meditasi begitu. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo atas jawabannya Romo. Ya. Kami lihat Romo di kolom komentar saat ini belum ada yang mengirimkan pertanyaan kembali. Untuk itu pertanyaan dari saya tadi menjadi penutup pada sesi tanya jawab malam hari ini. Selanjutnya Romo untuk memberikan penegasan serta rangkuman dari tema kita pada malam hari ini serta dari materi yang telah Romo sampaikan tadi, kami mohon Romo untuk berkenan memberikan closing statement. Silakan Romo. Iya, baik. Ya, sesuai dengan tema malam hari ini yang itu luar biasa sekali ya, menemukan keseimbangan dari dalam, ini dari dalam batin kita atau mental kita. Maka sesungguhnya hanya satu cara, yaitu bagaimana kita senantiasa melatih diri kita dengan meditasi. Jadi kita benar-benar bisa melihat
gejolak-gejolak batin dan fisik kita atau pancakanda kita. Begitu kita memperhatikan terus-menerus, maka disinilah kita baru bisa melakukan pengembangan keseimbangan dari dalam dengan akurat, dengan perfect, yaitu sesuai dengan ajaran Buddha. Kalau ini kita bisa lakukan dengan terus-menerus, maka kita bisa masuk ke inti ajaran Buddha. Dan hanya satu-satunya cara adalah dengan melakukan meditasi vipassana, yaitu pengembangan batin. Yaitu di setiap Jumat malam ini kita benar-benar berkesempatan yang luar biasa. Nalanda Foundation ini sudah memberikan kesempatan bagi kita, sudah memberikan suatu cara yang luar biasa, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Maka jangan sia-siakan satu-satunya cara untuk kita bisa menemukan suatu keseimbangan dari dalam ini, yaitu dengan meditasi yang intensif. Demikian. Baik, terima kasih Romo atas closing statement yang telah disampaikan pada malam hari ini. Ya, sahabat meditasi yang berbahagia, tadi Romo Yongki juga sudah memberikan pesan kepada kita bahwasanya jangan lupa untuk terus berlatih meditasi. Dan tentunya kami Nalanda Foundation selalu memberikan fasilitas dan dukungan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya untuk terus berlatih. Jadi jangan lupa untuk bergabung kembali dalam latihan meditasi di Jumat selanjutnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan link Zoom yang sama, dan tentunya bagi mahasiswa ataupun sahabat meditasi yang ingin datang secara langsung di Nalanda juga kami persilahkan. Ya, selanjutnya selain acara meditasi, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda juga rutin mengadakan kegiatan dan kebajikan. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan melakukan Puja Bakti Manggala dengan dihadiri oleh Bante Warasado. Kepada Bapak Ibu sahabat Dhamma, kami berikan kesempatan untuk berdana pemasangan pelita dan bunga, bisa dipasang atas nama keluarga ataupun leluhur kita sebagai bentuk persembahan jasa kebajikan. Dan tentunya selain acara tadi, kami juga terus memberikan ruang edukasi kepada Bapak Ibu sahabat meditasi dengan menghadirkan talk show bersama Bhante Utamo Mahatera dan Bapak Sukiman dengan mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan, tentunya bukan hanya untuk Bapak Ibu sebagai perumah tangga tapi juga generasi muda. Temanya mendidik generasi digital berhati spiritual. Wow, sangat menarik ya. Acaranya dilaksanakan di hari Minggu 21 September 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan secara Zoom dan live YouTube Nalanda Media Channel. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin mendapatkan linknya, bisa menghubungi admin Nalanda Foundation atau rekan Nalanda yang Bapak Ibu kenal. Nah, selain itu kami juga berikan kesempatan untuk melakukan kebajikan kembali dengan hadir dan turut berdana dalam kebajikan Patidana, persembahan jasa kepada leluhur. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga tentunya dihadiri oleh Biku Sangga. Bagi Bapak Ibu yang ingin turut berpartisipasi dengan memasang pelita atau lilin atas nama leluhur juga kami persilahkan. Ya, tentunya banyak sekali ya acara yang akan kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Juga tentunya dengan senang hati kami menyambut dan kami mengundang untuk menghadiri dan mengikutinya. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, tidak terasa kita bersama sudah lebih dari 1 jam ya untuk melakukan kebajikan, praktik meditasi dan menambah ilmu pengetahuan kita juga tadi tentang Dhamma. Selanjutnya kita akan abadikan momen pada malam hari ini dengan foto bersama. Izin Romo Yongki untuk kita lakukan foto bersama, Romo. Ya, kepada Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung melalui Zoom, kami persilahkan untuk mengaktifkan kameranya jika kondisinya memungkinkan ya. Oke, kita tunggu nih yang belum mengaktifkan kameranya nih untuk diaktifkan kameranya. Sesi foto kita lakukan 2 sesi.
Teman-teman boleh bersikap anjali dan tersenyum. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Romo Yongki serta teman-teman semuanya. Ya, selanjutnya mari kita tutup meditasi pada malam hari ini dengan kembali merangkapkan kedua tangan untuk memanjatkan parita nama Karapata secara bersama. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat sedama yang berbahagia. Terima kasih juga Romo Yongki yang telah memberikan bimbingan meditasi pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada latihan meditasi Jumat selanjutnya di jam dan di link Zoom yang sama. Terima kasih Romo, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, harapan saya semoga semuanya sahabat-sahabat meditasi dan anak-anak di Cetia Nalanda semoga semuanya sehat-sehat, Sadu. selamat dan senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo, Anamodana Romo. Sehat-sehat selalu Terima kasih Romo. Sama Ti Sehat Ahyong selalu dari Romo. Gorontalo ya, dari Sulawesi Utara yang setia. Ya. Sadu, Terima kasih sadu. Romo. Xie kamsia. Ya. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Sehat selalu. Iya, Teh Susi Made.